Jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review Mila Lumintu Channel. KKN, kisah viral dari akun Twitter Simple Man yang menjadi ngetop sampai akhirnya dinovelkan, akhirnya difilmkan oleh MD Pictures. Saya yang sempat dikirimi salinan thread-nya oleh salah seorang teman saya, tertarik sekali membacanya sampai habis. Kisah tragisnya begitu membumi dan sepertinya memang diambil dari kejadian nyata. Filmnya yang harus tertunda perilisannya hingga 2 tahun karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan gedung-gedung bioskop tutup sampai berbulan-bulan, jadi sangat diantisipasi oleh para pembaca thread-nya. Perolehan penontonnya juga luar biasa. Baru seminggu penayangannya, konon film ini sudah meraih 2 juta penonton lebih. Saya yang waktu itu beli tiketnya lewat online guys, pas siang menjelang sore baru dapat tiket show untuk pertunjukan yang paling akhir, yaitu yang jam 9 malam yang seatnya masih pada kosong semua. Iseng-iseng pas saya lihat lagi lewat online, pas saya mau berangkat ke gedung bioskop untuk mengetahui udah berapa banyak seat yang terisi, ternyata sudah full. Amazing! Pas saya datang ke gedung bioskopnya menjelang jam tayang, banyak sekali calon penonton yang ada di sana. Padahal itu udah di show paling akhir loh. Biasanya, calon penonton gedung bioskop di jam show paling akhir itu tidak banyak jumlahnya guys. Ini mah banyak banget seperti yang kalian lihat tadi di awal video ini. Itu baru yang di dalam gedung bioskopnya loh guys. Di luar gedung bioskop juga banyak penonton dan calon penonton yang nongkrong. Hype KKN ini tinggi banget rupanya. Nah, seperti biasa sebelum kita membahas hal-hal seputar KKN, mari kita ikuti alur ceritanya dulu. Sebelumnya, saya berikan spoiler alert bagi mereka yang belum menontonnya ya. Pertimbangan saya, karena banyak yang sudah tahu cerita KKN ini sebelum filmnya beredar, dan agak sulit bagi saya untuk membeberkan alur ceritanya dengan menghindari spoiler. Jadi saya putuskan untuk menyertakannya, sekaligus untuk mengungkapkan pemahaman saya mengenai cerita film ini, karena dari sosmed yang saya pantau, banyak sekali yang mempertanyakan kenapa kok begini dan kenapa kok begitu. Jadi alur cerita yang akan saya sampaikan di sini adalah murni dari pemahaman saya pribadi, dan mungkin akan berbeda dengan apa yang kalian tangkap setelah nonton filmnya sendiri. Oke? So, buat mereka yang tidak mau diberi bocoran sebelum nonton KKN di bioskop, silahkan tonton dulu filmnya dan baru kembali ke saya setelahnya ya. Film dibuka dengan Ayu yang dibawakan oleh Ak Nini Haq yang mencari lokasi KKN untuk keperluan studinya sebagai mahasiswi. Dia dibawa oleh kakaknya kepada salah seorang kenalannya, Pak Prabu, selaku lurah di satu desa terpencil. Pada awalnya Pak Prabu tidak setuju akan hal ini. Namun karena desakan dari kakaknya ini, maka dia akhirnya menyetujuinya. Desa tujuan KKN Ayu ini letaknya terpencil dan untuk sampai ke sana harus dilanjutkan dengan naik motor karena jalannya tidak muat untuk mobil. Mereka berenam, Ayu, Widya, Nur, Bima, Wahyu, dan Anton, akhirnya melanjutkan perjalanannya beriringan dengan naik motor ke tujuan. Di tengah perjalanan, Widya mendengar suara gamelan dan nyanyian sinden sayup-sayup. Saat dia menanyakan apakah sedang ada hajatan di desa dekat situ, Pak Prabu menjawab bahwa desa yang mereka huni jauh jaraknya dari desa terdekat dan saat itu sedang tidak ada yang punya hajatan. Dia bilang Widya mungkin salah dengar. Pak Prabu mengajak mereka ke rumah Bu Sundari, di mana mereka akan tinggal untuk sementara waktu, sampai dia bisa menemukan tempat yang lebih memadai buat para mahasiswa itu. Ayu, Widya, dan Nur tidur sekamar, sedangkan Bima, Wahyu, dan Anton tidur di tempat yang terpisah. Bu Sundari bersikap tidak welcome pada mereka entah kenapa. Pak Prabu juga menjelaskan bahwa mereka jangan sampai melewati gapura yang ada sesajenya di desa itu, yang menurutnya mengarah ke hutan karena itu bukan wilayahnya. Area di luar gapura itu dinamakan tapak tilas oleh penduduk setempat. Dia juga menunjukkan satu pemandian atau kolam tua yang sudah susut airnya dan tidak pernah digunakan lagi oleh warga yang akan dijadikan objek KKN oleh para mahasiswa itu untuk mengalirkan air ke situ sehingga akan bisa dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk berbagai keperluan. Karena di rumah-rumah penduduk tidak ada kamar mandi, maka Pak Prabu juga menyuruh mereka untuk mandi di satu bilik kamar mandi di dekat kolam tersebut. Untuk buang air besar, mereka harus menggali tanah sendiri dan buang air di lubang galian itu mengikuti kebiasaan penduduk setempat. Sejak menginjakkan kaki ke desa itu, Nur terlihat tidak nyaman dan bahkan sempat mau pingsan di lokasi kuburan di situ. Kuburan-kuburan itu nisanya diselubungi kain atau plastik hitam. Saat Widya bertanya kepada Pak Prabu kenapa kuburan-kuburan itu diselubungi seperti itu,
Dia menjawab itu kuburan untuk anak-anak yang belum berusia 10 tahun dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Pak Prabu juga mewanti-wanti mereka untuk menjaga sikap dan jangan sampai berbuat hal yang aneh-aneh atau terlarang selama mereka tinggal di desa itu. Di desa itu anehnya juga tidak terlihat anak-anak kecil sama sekali. Saat para cewek tersebut sedang ngobrol bersama di malam hari, Ayu sempat bertanya pada Nur yang sudah lama berteman dengan Bima, apakah Bima sudah punya pacar. Tapi Nur tidak merespon pertanyaan Ayu tersebut. Rupanya Ayu naksir sama Bima. Keesokan harinya dimulailah pembagian tugas oleh Ayu yang jadi koordinatornya. Dia membagi mereka berenam dalam 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 2 orang. Saat Bima mengusulkan supaya mereka dibagi jadi 2 kelompok yang terdiri dari 3 orang saja, sehingga Widya bisa sekelompok dengannya, Ayu menolak usulannya. Alasan Ayu biasanya kalau dibagi per 3 orang, yang satu akan lebih banyak nganggurnya, jadi dia tetap pada keputusannya untuk dibagi per 2 orang. Dia tentu saja memilih Bima untuk sekelompok dengannya karena memang dia naksir pada Bima. Tapi Bima rupanya naksir Widya, sehingga dia terlihat rada kecewa saat Widya ternyata tidak sekelompok dengannya. Satu ketika saat Widya dan Nur hendak mandi di bilik kamar mandi di dekat kolam tua, mulailah ada kejadian aneh. Nur mandi lebih dulu dan Widya menungguinya di luar. Saat Nur sudah di dalam dan bersiap-siap untuk mandi, dia merasa gelisah. Dia merasa ada sesuatu di dalam situ. Ternyata muncul satu makhluk tinggi besar dan berbulu lebat dan bermata merah yang sepertinya genderuwo yang seolah-olah hendak memangsanya. Nur terkejut ketakutan lalu bergegas menuju pintu bilik untuk keluar dari situ. Ternyata pintu bilik tidak bisa dibuka. Dia menggedor-gedor pintu bilik dan memanggil-manggil Widya. Anehnya, Widya yang ada di luar bilik tidak mendengar apa-apa sehingga dia tidak merespon Nur sama sekali. Nur yang ketakutan lalu terduduk di tanah dan segera memejamkan mata dan memanjatkan doa-doa. Si genderuwo tadi lalu lenyap. Saat ternyata pintu bilik mandi sudah bisa dibuka, Nur langsung lari keluar. Dia bilang pada Widya, dia tidak jadi mandi. Widya yang keheranan lalu segera masuk ke bilik mandi. Disinilah muncul wujud penari berbaju hijau yang cantik, yang nantinya diketahui bernama Badara Wuhi di hadapan Widya. Widya yang sedang menyiram kepalanya dengan air hanya melihat Badara Wuhi samar-samar karena matanya terkena air. Widya terkejut dan buru-buru keluar sebelum selesai mandi. Malamnya, Widya terbangun dari tidur dan tidak melihat Nur di sampingnya. Dia pun segera keluar dari rumah. Dia kaget melihat Nur dengan ekspresi aneh dan menari-nari sendiri. Dia segera mengguncang-guncang Nur untuk menyadarkannya. Tapi Nur tidak kunjung sadar. Wahyu tiba-tiba berteriak dan bertanya pada Widya kenapa dia menari-nari sendiri pas malam-malam begini. Ternyata dalam penglihatan Wahyu, Widyalah yang menari-nari sendiri, bukan Nur. Nur dan Ayu terbangun dan segera berupaya menyadarkan Widya. Widya yang seperti orang kesurupan akhirnya tersadar dan menangis. Semenjak itu rentetan kejadian aneh mulai menghantui mereka. Bima sering terlihat pergi sendiri malam-malam entah kemana. Di kamarnya sering terdengar desahan-desahan suara cowok dan cewek yang sedang ML, padahal para cewek tidur di tempat lain yang terpisah dari para cowok. Mereka berenam kemudian dibawa Pak Prabu menemui seseorang yang sudah sepuh, yang biasa dipanggil Mbah Buyut. Mereka kemudian disuguhi kopi. Saat Widya ditawari untuk minum kopi itu, dia menolak karena lambungnya tidak bersahabat dengan kopi. Makanya dia tidak pernah minum kopi. Namun Mbah Buyut dan Pak Prabu mendesaknya karena akan dianggap tidak sopan bila menolak tawaran dari penyedia kopinya. Widya pun terpaksa meminumnya. Namun dia malah merasa kopi itu manis dan menenggaknya sampai habis. Ternyata setelah teman-temannya mencoba meminumnya, kopi itu sebenarnya pahit banget. Jadi aneh sekali bila Widya yang tidak minum kopi malah merasa kopi itu manis dan menghabiskannya. Mbah Buyut kemudian bilang bahwa itu pertanda Widya sedang ketempelan roh halus. Dia sebenarnya cuma menguji Widya dengan kopi pahit tersebut. Sebelum itu, Mbah Buyut, yang memang orang pintar dalam tanda kutip, sempat menguji Nur sendirian dengan metode yang sama. Dari situ Mbah Buyut tahu bahwa Nur ternyata punya semacam guardian angel yang menjaganya dari hal-hal gaib yang menyerangnya. Wujudnya seorang nenek tua yang menyeramkan. Mbah Buyut sempat berkomunikasi dengan sang nenek. Dan dari situ diketahui bahwa Nur tidak tahu soal sang nenek yang selalu menjaganya itu. Sepertinya sang nenek itu aslinya memang nenek Nur yang sudah meninggal dan masih mencintai cucunya ini sehingga selalu melindunginya dari serangan-serangan gaib yang ditujukan kepadanya. Pak Prabu kemudian menyiapkan tempat yang lebih besar untuk mereka berenam sehingga mereka kemudian pindah ke situ.
Di rumah ini, mereka berenam tinggal seatap, tapi tetap tidur terpisah antara cewek dan cowok. Satu ketika Widya mendengar suara gamelan lagi yang datangnya dari arah dapur. Widya segera menuju dapur. Saat dia ke dapur, dia sempat melihat Nur yang sedang sholat. Begitu sampai di dapur, dia kaget melihat Nur yang sedang memakai mukena sedang minum. Widya segera balik lagi ke tempat dia melihat Nur tadi sedang sholat. Dia terkejut saat ternyata Nur tidak ada di situ. Berarti Nur yang dia lihat sedang sholat tadi bukanlah Nur asli. Widya shock sampai tidak bisa berkata-kata. Teman-temannya yang melihatnya langsung gelisah dan memberinya minum air putih. Setelah minum, ekspresi Widya masih shock. Tenggorokannya seolah-olah terhalang oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, dia menemukan untaian rambut. Untaian rambut yang panjang itu lalu ditariknya keluar. Teman-temannya kaget setengah mati melihat hal itu. Anton spontan bilang bahwa itu tandanya Widya sedang disantet seseorang. Ada juga kejadian aneh saat seorang penduduk desa melihat Widya di dalam rumah dan berteriak-teriak ada ular. Jadi seolah-olah saat dia melihat Widya, dia melihat ular. Kejadian itu sempat menghebohkan warga desa. Wahyu dan Widya berbelanja kebutuhan mereka di pasar di daerah kota dengan meminjam motor seorang warga. Saat Widya membeli cilok dari penjual cilok di pasar, mereka kemudian ngobrol. Penjual cilok terkejut saat mengetahui bahwa mereka sedang KKN di desa terpencil itu. Dia menyarankan mereka untuk tidak pulang ke desa Pak Prabu karena hari sudah menjelang sore dan lebih baik mencari penginapan di daerah kota sini saja dan baru balik ke sana besok pagi. Namun Wahyu menolak usulan si penjual cilok. Akhirnya dia menyarankan kalau Wahyu memang nekat mau pulang juga, jangan sampai menoleh atau berhenti bila mendengar atau melihat hal yang aneh-aneh. Tetap jalan saja dan tidak usah dipedulikan yang aneh-aneh itu. Mereka pun akhirnya pulang ke desa mengendarai motor tersebut. Di tengah perjalanan, Wahyu dengan maksud untuk mencairkan suasana bilang pada Widya gimana kalau sampai motor yang mereka tumpangi mogok di jalan sepi ini. Pasti repot karena tidak ada bengkel atau manusia pun di sini. Pas setelah dia bilang begitu, motor yang mereka tumpangi mogok. Widya langsung panik dan ngomel-ngomel pada Wahyu karena tadinya ngomong seperti itu yang akhirnya terjadi beneran. Saat Wahyu mengecek bensin, ternyata masih ada setengah. Tapi motor benar-benar tidak bisa dihidupkan. Akhirnya dengan pasrah mereka melanjutkan dengan berjalan kaki sambil mendorong motor. Di tengah jalan tiba-tiba ada orang tua di pinggir jalan. Si orang tua itu mengundang mereka berdua untuk singgah sebentar karena sedang ada hajatan di dekat situ. Widya semula menolak, namun si orang tersebut mendesak mereka dan memanggil temannya untuk membawakan motor mereka. Wahyu yang menyambut baik tawaran itu langsung mengiyakan walaupun Widya agak keberatan. Di tempat hajatan sedang ramai oleh musik gamelan dan lengkap dengan penari berbaju hijau. Di situ juga ada makanan-makanan tradisional yang dihidangkan di atas meja. Mereka dipersilakan makan. Wahyu yang memang kelaparan langsung menyambut baik tawaran itu. Sebaliknya, Widya malah merasa semakin gelisah. Dia mengajak Wahyu untuk cepat-cepat pulang saja. Wahyu pun akhirnya menurut. Mereka pun pamit. Si bapak tadi menyuruh Wahyu untuk membawa beberapa jajanan untuk dibawa pulang. Wahyu dengan senang mengiyakannya. Si bapak tua juga memanggil temannya untuk membawakan motor mereka dan bilang bahwa motornya sudah diperbaiki dan sudah bisa jalan lagi. Ternyata si bapak tua itu benar. Motor tersebut sudah bisa dinyalakan lagi. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan pulang. Saat mereka pergi, orang-orang di situ langsung menghentikan aktivitas mereka, termasuk sang penari berbaju hijau dan semuanya memandangi kepergian mereka. Ini adalah scene yang berkesan buat saya dan dieksekusi dengan bagus guys. Di tempat mereka menginap, Wahyu dengan bersemangatnya bilang bahwa mereka tadi sempat mampir di satu hajatan dan juga makan-makan di sana. Teman-temannya bilang bahwa hal itu tidak mungkin, karena Pak Prabu sudah pernah bilang bahwa desa ini jauh banget jaraknya dari desa terdekat, jadi mereka tidak mempercayainya. Wahyu jadi jengkel dan segera mengeluarkan makanan yang dibawanya dari hajatan tadi. Saat dia membuka bungkusan makanan tersebut, ternyata isinya sama sekali bukan makanan dan satu kepala monyet terjatuh dari dalam bungkusan. Melihat itu Wahyu langsung muntah-muntah. Teman-temannya juga kaget melihat hal itu. Satu malam Widya heran melihat suasana penginapan mereka sepi sekali dan tidak ada teman-temannya di situ. Dia lalu melihat Nur yang sedang sholat dengan posisi membelakanginya. Tapi sikap duduk Nur terlihat aneh. Widya segera menghampirinya. Begitu dia sudah berhadapan dengan Nur
Nur mencengkeram wajahnya dan dia terlihat mengerikan. Widya langsung terkejut dan menangis. Rupanya Nur sedang dirasuki neneknya. Dia memperingatkan Widya bahwa Bima akan menjadi bencana bagi mereka. Dia bilang bahwa dia juga tidak akan membiarkan cucunya Nur sampai dicelakai. Setelah itu Nur jatuh pingsan. Nur yang menduga ada sesuatu yang tidak beres dari kejadian-kejadian aneh yang mereka alami dan melihat tingkah Ayu dan Bima yang semakin ganjil, mendesak mereka berdua untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari mereka berdua, Nur mendapatkan pengakuan bahwa mereka telah berbuat hal terlarang, yaitu berhubungan seks di bilik mandi dekat tempat mereka berdua menjalankan proker mereka. Nur sebagai seorang yang alim dan merasa tidak enak hati pada Pak Prabu, karena mereka telah melanggar janji mereka, menjadi murka dan memutuskan untuk menghentikan KKN dan segera pulang sebelum keadaan menjadi lebih buruk lagi. Teman-temannya hanya bisa pasrah dan menurutinya saja. Di malam setelah itu, Widya melihat Bima berjalan sendirian keluar rumah. Karena penasaran, Widya pun mengikutinya diam-diam. Bima ternyata pergi menuju bilik mandi dekat kolam tua. Di dinding bilik mandi itu, ada serpian papan yang terlepas, sehingga orang bisa mengintip ke dalam melalui lubang dari papan yang terlepas tersebut. Dari dalamnya terdengar suara mendesah cowok dan cewek yang sedang ML. Saat Widya mengintip, dia melihat Bima dengan wajah kosong sedang dibelit oleh ular besar. Widya kaget dan bergegas lari meninggalkan tempat itu. Tanpa sadar, Widya malah sampai ke satu panggung yang penuh keriuhan ditampili dengan musik gamelan. Dia kemudian menghampiri panggung tersebut. Di atas panggung yang dikerumuni orang-orang dengan wajah menyeramkan, ternyata ada Ayu yang sedang menari dan Badara Wuhi, penari yang pernah dilihatnya saat bersama Wahyu pas motor mereka mogok. Wajah Ayu terlihat ketakutan sekaligus kelelahan, tapi seolah dipaksa harus terus menari. Widya yang berteriak-teriak memanggilnya sambil menangis seolah hanya menjadi bagian dari penonton yang tidak kuasa berbuat apa-apa, but the show must go on. Sementara itu di rumah penginapan, Ayu terkapar dengan tatapan kosong yang mengerikan dengan mata terbuka tapi juling dan lidah menjulur keluar. Wajahnya pucat sekali. Bima juga terbujur dengan kaku dan ekspresi wajahnya kosong dengan mata mendelik seolah ketakutan oleh sesuatu. Nur dan teman-temannya panik. Dia segera memanggil Pak Prabu, memohon supaya Pak Prabu mau menolong teman-temannya. Mbah Buyut pun segera turun tangan memberikan pertolongan. Dia berubah menjadi seekor anjing hitam lalu pergi dari situ. Widya yang terjebak di panggung karena makhluk-makhluk di panggung tersebut seolah menutupi pandangannya, mendengar gonggongan anjing jelmaan dari Mbah Buyut tadi. Ternyata dia sudah memasuki area tapak tilas tanpa menyadarinya dan berkat anjing hitam tersebut, dia bisa keluar dari area terlarang tersebut. Nah, penjelasan dari kejadian-kejadian misterius tadi ada di bagian akhir film dari dialog yang diucapkan Pak Prabu dan Mbah Buyut. Ini akan saya sarikan dengan asumsi saya sendiri karena saya merasa ada beberapa hal yang belum dijelaskan dalam cerita di filmnya yang masih membingungkan penontonnya karena beberapa perbedaan dengan thread-nya. Jadi menurut saya di film ini sebetulnya Badara Wuhi tertarik pada Widya yang mempunyai bau yang wangi buat roh halus seperti dia dan dia menyukainya, sebagaimana yang disiratkan di scene-scene awalnya. Badara Wuhi kemudian memperdaya Bima yang naksir pada Widya dan mau melakukan apapun buat Widya dengan memberinya penglihatan Widya dibelit ular-ular. Seolah-olah Widya ditimpa masalah gaib di desa ini dan dia bisa menyelamatkan Widya dari masalah tersebut. Tapi syaratnya Bima harus datang menemuinya setiap malam. Karena rasa cintanya pada Widya, Bima menyanggupi persyaratan ini supaya Widya bisa terselamatkan. Dengan begini, maka Bima telah mengikat perjanjian dengan Badara Wuhi, si jin wanita. Di sisi lain, Ayu yang naksir pada Bima diiming-imingi oleh Badara Wuhi bahwa dia bisa mendapatkan Bima dengan selendang yang diberikannya pada Ayu. Dengan menerima selendang tersebut, maka Ayu telah mengikat perjanjian dengannya. Selendang inilah yang membuat Bima terkena guna-guna, sehingga terpikat pada Ayu dan akhirnya mendorong terjadinya hubungan seksual terlarang mereka di bilik mandi. Bima sendiri berusaha memikat Widya dengan bantuan Badara Wuhi. Ini tersirat dengan ditemukannya foto Widya beserta sesajen di bawah ranjang tempat para cewek tidur. Sepertinya hal inilah yang mendorong Widya untuk mengikuti Bima malam-malam sehingga menggiringnya ke panggung tapak tilas, di mana Badara Wuhi berusaha mengambil jiwa dan raganya sekaligus
dengan menyelubungi pandangannya sehingga Widya seolah terhalangi untuk meninggalkan panggung. Jadi tujuan utama Badara Wuhi adalah Widya dengan memperalat Bima dan Ayu. Beruntung Mbah Buyut dalam rupa anjing hitam jelmaannya menguak selubung itu dengan gonggongan yang membuka mata Widya sehingga dia bisa keluar dari panggung tersebut. Kuburan terbungkus kain hitam atau plastik hitam dari penjelasan Pak Prabu sebenarnya adalah tumbal yang diperuntukkan pada Badara Wuhi supaya desanya aman dari gangguan-gangguan gaib. Panggung di tapak tilas, yang dalam tampilan nyatanya adalah panggung yang sudah compang-camping dan berantakan tersebut, adalah tempat Badara Wuhi dan korban-korbannya bersemayam. Sebab itulah Pak Prabu melarang para mahasiswa dan juga penduduk desanya untuk melintasi gapura dengan sesajen di awal film, yang merupakan batas yang membedakan areanya dengan area Badara Wuhi. Orang yang melintasi batas tersebut akan menjadi mangsa Badara Wuhi. Menjelang akhir juga dijelaskan bahwa Mbah Buyut tidak bisa menolong Bima dan Ayu karena mereka berdua sudah mengikat perjanjian dengan si jin wanita Badara Wuhi. Ikatan itu menyebabkan Mbah Buyut tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Badara Wuhi sendiri tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Nur karena ada arwah nenek Nur yang menjaganya. Dia sendiri sempat memperingatkan Nur untuk tidak mencampuri urusannya lebih jauh, dan karena neneknya lah dia segan untuk memprovokasi Nur menjadi mangsanya. Di akhir film diberikan keterangan berupa teks bahwa Bima meninggal 3 hari setelah koma dalam tanda kutip, dan Ayu juga meninggal 3 bulan setelah koma dalam tanda kutip juga. Oke guys, secara keseluruhan saya merasa film ini cukup menarik, walaupun ada beberapa perubahan dari thread aslinya. Jujur, saat saya menonton KKN, saya sudah lupa dengan cerita yang pernah saya baca threadnya itu. Jadi, saya boleh dibilang sudah sama seperti penonton yang belum pernah membaca threadnya saat menonton filmnya. Sinematografi film ini yang dikomandoi oleh Ipung Rahmat Syaiful, indah dan memanjakan mata dan patut diacungi jempol. Akting para pemainnya juga terbilang apik. Tisa Biani yang memerankan Nur juga tampil cukup menonjol di sini. Aktingnya saat kesurupan arwah neneknya dan menari malam-malam cukup oke. Adinda Thomas sebagai Widya juga tampil cukup bagus dengan ekspresi ketakutan dan tangis yang cukup believable. Agni Nihak juga tampil oke sebagai Ayu yang problematik. Saat scene ending di mana dia harus menari dengan pakaian tradisional dan ekspresi wajah yang ketakutan dan sedih adalah yang paling mengesankan menurut saya. Ahmad Megantara sebagai Bima juga tampil cukup meyakinkan di sini. Fajar Nugraha sebagai Wahyu dan Kelvin Jeremy sebagai Anton juga tampil lumayan walaupun logat Jawa mereka masih agak kaku di sana-sini. Yang juga cukup menonjol adalah Diding Boneng, aktor senior yang sudah sepuh yang memerankan Mbah Buyut di sini. Penampilannya cukup bagus walaupun ada kata-kata bahasa Jawa yang kurang fasih diucapkannya. Overall, Awi Suryadi selaku sutradaranya berhasil mengarahkan para aktornya dengan cukup baik. Harus diakui, pendekatan sutradara Danur untuk filmnya kali ini cukup bagus dan tidak sembarangan. Namun menurut saya, kekurangannya adalah dia terlalu setia pada thread asli tulisan Simple Man ini, sehingga aspek-aspek yang harusnya bisa digali lebih dalam dan lebih menarik dalam alur ceritanya jadi terabaikan. Kebetulan, saya nonton yang versi uncut dengan durasi 2 jam 13 menit yang panjangnya terasa. Rangkaian scene-scene yang dibangun hingga mencapai klimaksnya di ending film masih terasa agak kepanjangan menurut saya. Nuansa proker KKN-nya juga kurang terasa di sepanjang film. Bagi saya, juga ada sebab akibat yang kurang jelas, seperti misalnya mengapa gelang dari Badara Wuhi yang diambil oleh Bima atas petunjuknya harus diserahkan pada Widya lewat perantaraan Ayu. Dan mengapa Ayu akhirnya tidak memberikannya pada Widya. Apa yang menyebabkan Ayu sampai tertarik sekali pada Bima hingga akhirnya rela mengikat perjanjian dengan jin? Well, bagi mereka yang punya jawabannya menurut asumsi kalian masing-masing, komen aja ya guys. Tapi usaha Awi Suryadi yang tentunya menanggung beban yang cukup berat dengan mengangkat kisah yang sudah terkenal ini ke layar lebar, patut dihargai. Memang tidak mudah untuk memvisualkan bahasa tulisan ke dalam bahasa gambar. Sensasi yang kita dapatkan dari membaca dengan gambaran kita sendiri dalam benak kita menurut tulisan yang kita baca, dengan sensasi menontonnya tentu berbeda. Apalagi bila kita pernah membaca materi tulisannya sebelumnya. Pasti akan ada perbandingan-perbandingan dari gambaran yang ada dalam benak kita dengan visual yang ada dalam film. Nah, visual ini bisa mengecewakan,
sesuai dengan harapan atau melebihi harapan kita selaku pembacanya. Dalam hal visualisasi, menurut saya Awi Suryadi cukup berhasil menggambarkan apa yang tertuang dalam thread Simple Man. Tapi jujur, visualisasi Gondoruo di bilik kamar mandi kurang sesuai harapan saya. Tapi satu kelemahan ini bisa tertutupi dengan keindahan visual yang lain menurut saya. Dan satu lagi yang cukup mengganjal bagi saya adalah scene motor mogok. Di situ jelas-jelas ada HP masa kini yang digunakan sebagai center. Padahal kalau kita baca threadnya, setting masa dari KKN ini adalah tahun 2009. Kalau kita tilik sejarahnya, HP Android pertama dirilis pada tahun 2008 di Amerika Serikat. Di Indonesia, HP jenis ini baru muncul sekitar tahun 2009, tapi dengan harga yang mahal yaitu 6,5 jutaan. Tapi di tahun 2009, HP Android serupa yang ditampilkan di film tentunya belum bisa terbeli oleh kalangan mahasiswa pada umumnya, dan juga belum umum tersedia di toko-toko seperti sekarang. Di masa itu, BlackBerry masih menguasai pasar HP dan harganya cukup mahal. HP yang dipakai mahasiswa kala itu masih HP konvensional yang belum berbasis layar sentuh, apalagi di area Jawa Timur. HP konvensional yang berbentuk lonjong jenis ini tidak punya fitur center. BlackBerry yang bentuknya lebih lebar juga baru terjangkau oleh kalangan pengusaha dan eksekutif saja. Namun secara umum, kekurangan-kekurangan kecil tadi cukup tertutupi dengan keindahan visualnya dan akting apik para pemainnya. Sebagai satu film horor, KKN di Desa Penari masih cukup oke, dan saya berikan 3 bintang buat film ini. Harapan saya semoga kedepannya MD Pictures dan Awi Suryadi bisa memberikan suguhan yang lebih berkualitas dan menarik, sehingga perfilman Indonesia bisa lebih berkembang dan maju. Oke guys, demikianlah review dari saya. Kita akan jumpa lagi di review-review berikutnya. Thanks for watching. Bye.